Selamat pagi menjelang siang di sana pecinta bougainville. Ini varigata merah ya, varigata merah yang apa itu? Kita masih lakukan proses perimbunan. Ya, perimbunan untuk pemangkasan pucuk dan pruning. Jadi yang kalian yang sering kali masih gagal paham dalam pemangkasan pucuk dan pruning nih, kalian bisa lihat nih. Harus maksimal minimal ya, minimal 5 tunas seperti ini. Baru dipotong pucuk yang agak tua, kemudian langsung di pruning ya di sana ya. Sebetulnya untuk varigata merah ini seperti Singapura nggak masalah, ini langsung di pruning nggak masalah. Untuk jenis varigata merah ya lokal seperti ini enggak masalah. Ini nantilah tetap akan muncul tunas banyak, seperti ini. Meskipun potong pucuk langsung pruning nggak sama seperti wajit, bengawan solo atau jenis HW ya. HW sendiri juga bisa langsung potong pucuk dan pruning sebetulnya ya, tetapi akan lebih akurat hasilnya itu dibiarkan dulu lah, baru nanti dipangkas pucuk. Biarkan 2-3 hari seperti ini di tanggal 13 ya di sana ya, 13 Februari kita upload, terjadwal nanti yang akan kita posting nanti, karena memang numpuk sekali pesanan request konten seperti ini, jadi kita jadwalkan seperti ini. Sementara ini HW ya di sana ya, jenis HW ataupun Aussie itu sama saja, masih dalam satu keluarga. Nah, beginilah penampakan jika kalian nanti ingin memiliki bunga yang rimbun dan padat dan indah dengan harga juga sangat mahal, itu seperti ini di sana ya. Harus rimbun dulu begini, banyak tunas nih. Kalau ada yang menjulur seperti ini harus dipangkas ya, supaya bentuknya bisa tetap stabil. Jangan sampai ada tunas-tunas yang memanjang yang melebihi batas kerimbunan nih, seperti ini harus dipangkas ya, dipangkas supaya bentuknya tetap stabil menggunung seperti ini ya, rimbun seperti ini sulit untuk membuat jenis-jenis daun lebar seperti ini sulit, betul-betul sulit. Jadi harus tahulah, harus apa itu, betul-betul paham cara-cara prosesnya seperti yang kita sharing-sharing di video sebelumnya ya kisanak ya. Harus betul-betul kalian memahami teknik-tekniknya, semua tekniknya, teknik dasarnya sudah kita sharing ya, sudah kita sharing hampir semuanya. Jadi ini beberapa cara lah ya yang kita sharing untuk memperdalam lagi ya. Jadi bentuknya harus tetap stabil, jika ada yang menjulur harus segera dipangkas ya di sana ya. Nah, sementara ini jenis daun lebar yang lain ya, jenis daun lebar yang lain bentuk-bentuknya tetap sama. Jadi saya sarankan untuk daun lebar seperti ini usahakan untuk dirimbunkan, menggunung, rimbun menggunung, itu seni yang terlaris dan terenak lah untuk dilihat nanti di saat berbunga ya, di saat berbunga tentu. Ini kita lakukan potong pucuk untuk lakukan apa, proses pembungaan di sana. Seperti ini, potong pucuk harus agak hijau tua, cabangnya itu harus agak hijau tua seperti ini ya. Nih contohnya ini sudah keluar bunga ya, ujungnya berarti minta dibungakan. Jangan mengandalkan bunga yang ujung ya kisanak ya, itu jelek, bunga alami itu namanya. Nih seperti ini harus dipangkas. Nih keluar bunga yang ujung harus dipangkas. Jangan mengandalkan bunga-bunga yang ujung itu jelek, sedikit pula bunganya ya. Bunganya sedikit, berbeda dengan hasil proses campur tangan kita ya. Kalau pemangkasan pucuk ini cuma selisih 1-2 hari 3 hari nggak masalah, bahkan 5 hari itu nanti bunganya tetap akan rata sama saja ya. Nih pangkas pucuknya seperti ini untuk pembungaan ya, daun lebar nggak usah terlalu coklat-coklat amat lah, yang penting hijau tua seperti ini. Jadi nanti apa, bunga yang akan muncul tuh dari sela-sela mata tunas ini ya kisanaknya, jadinya banyak dan rimbun sesuai bentuk pohon. Jadi tidak hanya di ujung, jadi tidak di ujung yang seperti saya sampaikan tadi yang dipelihara itu, harus dipangkas supaya rimbun itu. Singapura, tentu untuk Singapura sudah banyak ya yang paham cara-cara dan tekniknya.
Singapura adalah ID sepanjang masa ini di sana. Ini nggak akan, ini paling abadi ya, betul, paling abadi nanti ID Singapura. Jadi siapapun wajib punya ya untuk Singapura. ID yang paling lama, nggak bisa ini digempur ID baru, nggak bisa, karena seni bonsai dan tanaman hiasnya, jenis tanaman hiasnya ini juga paling cantik ya di sana ya. Ini bisa kalian lihat kerimbunannya, kecil-kecil seperti ini sudah kita ajari untuk rimbun yang nanti menampakkan bunga itu padat dan rata. Ini masih dilakukan potong pucuk pruning seperti ini ya di sana ya. Ya, ini seperti ini. Jadi pemotongan pucuk dan pruning itu harus sampai pangkal cabang utama ya. Biasanya itu ada 7 mata tunas, 7 daun lah, gampang mudah, 7 daun, 5 daun lah ya. Baru kita lakukan potong pucuk dan pruning untuk terbentuk seperti ini ya, menggunung kecil, menggunung seperti ini. Jadi enak dipandang, nggak menjulur-julur ya di sana ya. Channel ini mengajarkan bagaimana cara kita membuat tanaman supaya ya bougainville itu anti menjulur ya di sana ya. Anti menjulur supaya enak dipandang bunganya itu. Rimbunkan dulu ya, saya sarankan untuk dirimbunkan dulu. Masalah bunga kan belakangan ya di sana ya. Mudah untuk proses bunga itu paling mudah. Nah, ini akar minus. Akar minus itu akar yang bentuknya tidak kita inginkan ya, sebetulnya yang besar atas. Jadi untuk menutupi, sekali lagi, akar-akar jelek itu bisa kita lakukan pencabangan ya, pembentukan untuk menutupi kejelekannya ya di sana ya. Dengan ini nih hidupnya cuma satu akar nih di sana ya, mengandalkan satu akar. Jadi kesuburannya agak lambat nih. Satu akar seperti ini agak lambat, jadi harus menunggu yang bawah itu ya, yang akar ujung bawah itu harus punya serabut yang agak banyak. Ini agak lambat karena mengandalkan satu akar saja di sana. Nih, harus dibuat seperti ini, rimbun seperti ini untuk menutupi aib ya, istilahnya aib lah, akar-akar jelek itu dibuat agak cantik lah. Yang ini proses awal ya di sana ya, masih proses awal, sekitar 1 bulanan mungkin. Proses awalnya seperti ini, sekitar 1 bulanan dari awal samsip. Kita buat kerangkanya dulu ya, kerangkanya dulu seperti ini. Biasa ya, kita sudah sharing di video-video dulunya ya, dulu ya, awal-awal itu sudah banyak ya kerangka-kerangka seperti ini. Buat kerangkanya, beberapa kerangka mendatar seperti ini, potong pucuk ya, jangan lupa potong pucuk yang bagian ujung supaya menghentikan pertumbuhan ujung. Nah seperti ini potong untuk mempercepat yang tengah-tengah ini memanjang ya, karena tengah-tengah ini yang paling kita butuhkan supaya cepat memanjang terlebih dahulu. Harus dipotong yang ujungnya. Yang ini jenis wajit ya di sana ya. Wajit ini terkenal dengan menjulurnya kan, menjulur dan lemas sekali cabangnya ya, cabangnya sangat lemas. Jadi kita buat sedemikian ini rupa ini untuk supaya tidak menjulur. Sekali lagi, channel ini mengajarkan ya bagaimana tanaman bougainville tidak menjulur dan bunganya bisa rapat, rata dan padat sesuai bentuk yang kita inginkan. Jadi seperti ini harus dipotong pucuk pruning, potong pucuk pruning terus untuk mendekatkan dulu cabang-cabangnya ya di sana ya. Nanti setelah agak rimbun dan jadi dan padat baru dilakukan potong pucuk untuk melakukan proses pembentukan dan perimbunan terakhir ya. Potong pucuk itu udah seperti ini, harus dipotong pruning untuk menutup celah-celah yang kosong di kanan kirinya itu. Nih, potong pucuk dan pruning. Jadi untuk potong pucuk dan pruning itu ini nih minimal ya di sana ya 5 daun lah, minimal 5 daun tersisa ya, minimal. Nih seperti ini. Kalau agak tua ini bisa langsung di pruning. Jadi seperti ini yang nanti akan kalian dapatkan bunga yang rapat, padat, rimbun. Itu seperti ini, harus dilakukan proses perimbunan terlebih dahulu nih, begini ya. Nanti akan muncul tunas banyak ya. Di situ yang akan rimbun bunga itu di sini, dari awal-awal seperti ini ya. Jangan yang hanya menjulur 2 cabang 3 cabang meminta rimbun bunganya, itu enggak akan bisa ya. Di sana harus rimbun dulu seperti ini ya.
Memang sulit proses perimbunan seperti ini, tetapi saya targetkan ya selalu di sini itu untuk membuat barang-barang seperti ini hanya cukup 8 bulan sudah rimbun dan jadi ya kisanak ya. Jika ada waktu yang agak panjang setahun setengah itu karena ada proses-proses tambahan, tetapi jika dari awal sampai jadi sekitar 8 bulan 7 bulan 8 bulan ya. Di sana rimbun gunung seperti ini baru kalian dapatkan bunga yang rapat dan padat. Semoga bisa menginspirasi dan membantu